Ya, aku tuh kepengen mendaki gunung gitu. Aku tuh hobi, suka. Langsung dibalikin. Oh, ya udah, naik kemana gitu kan? Asik. Sago ya gitu. Iya. Langsung ditanya berapa biayanya gitu. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita mulai lagi setelah sekian lama ending. Iya. Udah berapa hari kita ini nggak konten ini, Pi, ya? Iya. Udah berapa hari nggak konten. Nah sekarang kita di Ruang Dunia bersama siapa namanya, Dek? Rati. Oh, namanya Rati. Rati ini dia hobi juga di alam, hobi mendaki gunung ya dia. Iya. Hobi. Katanya besok mau kerjaan ini. Wayan harus ikut. Amin. Katanya mau kerjaan ya. Gue enggak kerjaan ditinggal loh. Wayan itu sopo. Wayan itu kawannya. Oh, Iya. Kawan itu kawan nih. Hah? Wayan itu siapa? Kawan. Oh, kawan. Kawan Oke. hidup. Oh, kawan hidup. Oke, jadi Wayan bukan hanya sekedar kawan tapi kawan hidup masa depan. Asik. Senang Wayan. Naik telinganya. Oke deh. Rati sekarang di Pekanbaru ya? Iya. Apa kegiatan? Kuliah Kuliah di di Universitas Hang Tuah, Universitas Hang Tuah Pekanbaru. semester Semester 1. Maba. luar biasa. Udah maba, terus hobi mendaki gunung sebelum kuliah lagi. Udah hobi sebelum kuliah. Iya. Oke. Kalau Alpi Sebelum kuliah juga. udah naik ya? Udah naik sebelum kuliah. Serius? Kan iya, Bang. Oh iya ya. Kan kuliahnya telat. Iya. Orang udah kuliah kita masih mendaki gunung. Iya juga ya. Jadi Alpi juga hobinya sebelum kuliah dia udah mendaki gunung. Rati juga begitu. Abang berarti yang telat ya kan? Abang setelah kuliah. Pas kuliah baru mendaki gunung. Semester 2 mendaki gunung. Tahun 2013. Kalian di mana tuh 2013? Masih di SMP. Dia masih SD. SD. Masih SD? Pasar-pasaran. Serius? Serius. Masih main BC deh. Karena berarti umur berapa Rati? 18. 18. Iya. Sebutan yang lalu aku. Jadi awalnya sebelum kuliah, setelah kuliah malah kayaknya belum ada mendaki gunung lagi nih. Iya. Belum ya? Belum. Ada rencana nggak deh mau mendaki gunung lagi? Kepengennya sih. Kepinginnya Kepengennya kepinginnya mendaki Singgalang. lagi ya. Mm-mm. Singgalang. Singgalang udah lewat kemarin. Kayaknya pas ada Wayan di sini kan langsung berangkat aja ya kan. Pas kita berangkat ke Singgalang dia malah nggak ke Singgalang. Iya, sebetulnya kemarin Aduh. gigit jari juga. Saya Oh, gigit jari dia, Bang. sekali. Singgalang itu gunung yang wah pokoknya luar biasa lah. It's the best. Gunung yang ada Telaga Dewi. Pokoknya nggak semua orang bisa ke situ. Harus coba dia kan. Tapi yang lebih pengen Rinjani sih. Oh, Mas Wayan. Tanggal 9 Desember. Catat kawan-kawan. Pendanaan. Kita ke Gunung Rinjani. Murah. Pokoknya kalau bicara hobi itu nggak ada yang mahal. Orang bapakku aja bisa beli pancing harganya berjuta-juta kan. Open trip mancing juga berjuta-juta. Orang tua tuh, apalagi kita masih muda nih kan. Pokoknya hobi itu nggak ada yang mahal. Kalau ada yang bilang mahal, berarti dia belum punya hobi. Asik. Kerinjani deh, jangan 9, jangan lupa ajak Wayan. Pokoknya nggak ada duit, jual yang ada. Jual handphonenya, handphone barunya itu jual. Punya handphone tapi nggak ke Gunung Rinjani itu apa kan? Deh, gunung pertamanya mana dulu deh? Gunung Sago, Gunung Sago ya. Terus selanjutnya Gunung Marapi. Marapi. Nah kira-kira gunung mana yang paling berkesan menurut Tati? Paling berkesan Marapi sih. Marapi ya. Kenapa tuh? Karena pas mau ke Marapi itu juga nggak ada persiapan. Jadi mendadak gitu kan. Jadi kesannya ini kesan apa nih?
Maksudnya nggak ada persiapan olahraga Oh, atau apa? gitu. Kalau ke Sago dulu kan jogging terus tiap hari itu pas ke Merapi enggak. Mungkin bisa lah katanya Gunung Merapi katanya untuk pemula bisa lah gitu. Ternyata Jadi tepar juga sampai Tepar juga, ya. Ya, jadi teman-teman walaupun memang Gunung Merapi itu identik dengan gunung pemula, tapi ternyata tidak bisa diremehkan. Walau kondisi kita fit, tetap namanya persiapan itu perlu kan? Iya. Nah, itu dulu. Sementara waktu Gunung Sago lebih parah ya. Iya, tapi biasa aja sih. Tapi berkesan juga loh. Kalau nggak salah, Wayan ya ulang tahunnya. Iya, Mas Wayan ulang tahun. Cuma ada berkesan bagi dia. Aduh, berkesan. Cuman mungkin lupa. Kan pertama kali. Oh, Lupa. Jadi tetap berkesan. Wayan ulang tahun di situ dirayain di gunung. Siapa ya nggak? Aku aja seumur maksudnya selama mendaki gunung, nggak pernah ulang tahun itu di gunung. Bang Alpi juga kan ulang tahun. Ada? Ya? Enggak. Enggak. Oh, Merapi, Kak Bang. Dina. Merapi dulu. Bang Alpi sama Mas Wayan kan dekat nggak sih? Abang Februari. Ya emang Mas Wayan nggak kayak gitu. Oh iya. Kak Dina pernah di Talang. Ada di video sebelumnya tuh. Ada tuh. Kalau yang penasaran gimana? Nah, nanti tengok aja tuh. Yang mana? Video yang mana? Ada yang nangis di Gunung Talang. Nah, itu yang viral di Iya. YouTube Arvin. Iya, itu paling banyak figurnya tuh. Iya. Wayan udah pernah. Ya pasti berkesan lah, masa nggak berkesan? Namanya pendamping hidup kan. Itu dia. Jadi awal mula bisa hobi gunung itu dari mana sih? Ini kita mau tahu juga nih teman-teman subscriber Arvin pun mau tahu nih awal mulanya hobi di pendakian itu, hobi mendaki gunung itu gimana sih prosesnya? Sebetulnya awalnya tuh dari SMA kan ada organisasi pramuka tuh. Jadi di situ kan kita kan belajar tentang alam, Ya. terus kakak-kakak pramukanya juga cerita tentang mendaki gunung lah apalah, jadi kita wah gitu kan. Terus waktu itu ada pula acara Arvin Adventure yang pertama itu kayaknya New Normal Camp. Oh iya. Iya. Oh waktu setelah COVID ya tuh, bukan Enggak, setelah COVID. pas Covid. Pas COVID waktu ada fase new normal ya. Iya. Iya ya, kita memang waktu itu buat new normal. Oh dari situ mulainya. Iya, dari situ mulainya. Oh. Jadinya ikut New Normal Camp, ketemu Arvin. Ya, jadi masuk KSA Rohul. Iya. Nah, pas di KSA Rohul tuh orang situ kan pada suka mendaki semua. Rata-rata. Iya, rata-rata. Jadi mendaki gunung. tertarik. Waktu itu aku pengen ke Gunung Talang kalau nggak salah. Itu gagal. Oh iya yang Iya. waktu Pepeng sama Ya ya. Yaya. Iya, Iya. gagal kan. Terus Gagal. selanjutnya Gunung Sago pokoknya aku harus naik. Oke. Nah, jadi ujungnya naik juga. Gunung Sago. Berarti awalnya dari new normal camp itu terus kepikirannya itu hanya kepikiran aja atau tanya-tanya kawan? Mas Wayan yang ngajak. Oh, Wayan juga ya. Jadi kayaknya hari-harinya Ratih ini momen-momen tertentu memang hadirnya seorang laki-laki yang namanya itu Wayan. Wayan. Orang ini ya Bali ya. Bukan, orang Jogja. Orang Jogja. Dia orang Bali jelas. Orang Bali dia. Orang Jogja. Jadi nyeromake mau langsung mau ke gunung. Gunung pertama Gunung Sago. Sulit ya kan? Gunung Sago itu. Sulit. Apa namanya ya? Tapi waktu kita ke Sago itu sebenarnya kalau untuk orang pertama nggak cocok sebenarnya. Pertama kan? Iya, pertama. Pertama tuh nggak cocok karena kenapa aku bilang nggak cocok dengan kondisi trek yang begitu, kemudian view yang disajikan pun susah untuk didapatkan kalau momen-momen indah itu. Pas pula waktu itu kita nggak dapat yang bagus ya. Iya. Mendung. Hah? Mendung. Mendung, hujan juga, sampai sana hujan. Yang dapat bagus Bang Alpi malah justru foto-foto dia sama Deden di atas. Karena itu insiden Bang. Asik. Berawal dari Sabera, Sapup ya. Sapup, sekalian pas turun set, wih cerah. Oh, iya. Jadi puncak pun nggak sampai tuh. Enggak. Enggak. Ada area camp. Jadi kita di deket area camp itu. Puncaknya itu bukan berapa sejam lagi lah paling jauh. Nggak sampai sih ya. Nggak sampai sejam lagi. Dan itu semua pohon-pohon.
Jadi kayaknya kurang pas waktu perdananya Ratih ini. Memang waktu awal dia berpikir Gunung Talang itu sebenarnya udah pas tuh. Karena Gunung Talang ini sajiannya ya danau atas, danau bawah, danau Gunung Talang kan. Itu sangat luar biasa lah pokoknya. Tapi setelah di Gunung Sago itu turun, kalau orang biasanya mendaki gunung itu turun, dia bilang aku udah gak mau lagi mendaki gunung, stop lah gitu kan, mengeluh dia. Nah kalau Ratih waktu itu enggak, malah aku pengen naik gunung lagi gitu. Malah pengen naik gunung lagi. Iya. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Enggak. Kenapa gitu? Karena mendaki gunung tuh seru aja gitu loh. Kita naik ke atas. Sebetulnya yang dicari itu bukan view-nya, bukan pemandangannya, tapi kita naik ke atas tuh jalan nggak enak tuh malah itu sebetulnya nikmat gitu loh. Oke. Kenikmatan tersendiri, jalan-jalan yang nanjak kayak gitu. Kabut-kabut gitu. Sebetulnya itu yang dicari. Apalagi pas kita ke Gunung Sago tuh kan suasananya kan kabut gitu kan. Tuh kayaknya tenang. Pokoknya nggak bisa didapatkan di desa-desa itu nggak dapat. Di desa dapat. Nggak kayak gitu tapi dia. Sawit semua. Iya sawit semua. Desa Dayo. Dia dinginnya mirip-mirip desa tapi lebih dingin dan nggak ada sawit kan itu. Iya. Jadi di Gunung Sago itu apa namanya ya? Ada yang waktu kita naik itu Kak siapa namanya? Nilva sama Orin. Kak Nilva sama Orin ya. Ah. Nah, jadi dia pun kejebak ini juga. Tertipu. Kecil cabai rawit. Iya, jadi ketinggiannya 2200 ya kan? Iya. Gunung Sago itu ketinggiannya 2247 ya? berapa sih? Lupa pula. 2217 apa berapa kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi dia melihat flyer Arvin dan dia naik. Rupanya tidak sesuai ekspektasi kan. Sengok juga itu. Kan tahu nggak tadi? Tahu. Yang dia pakai masker kayak mau pingsan gitu. Nah, tapi itu untuk pelajaran bagi kawan-kawan semuanya. Ternyata Gunung Sago itu ya harus dipikirkan sedemikian rupa lah. Kami pun sebagai tim pun memikirkan bagaimana nanti di atas, kemudian air yang paling perhitungannya panjang. Apalagi udah mau ditanyakan apa namanya itu? Tanjakan Tak Taluk Lay. Memang betul-betul kita kayak manjat tebing itu. Tapi agak lebih enak lah. Tapi tetap sulit itu si Gunung Sago. Terus Gunung Merapi ya waktu itu ya. Gunung Merapi sama Mas Wayan juga. Iya. Emang Mas Wayan ini selalu hadir di sisi-sisi kehidupannya Ratih. Apakah akan dihadirkan juga di sini? Asik. Harus dihadirkan. Kemarin udah sempat main ke sini, cuman keburu pulang dia. Padahal kalau kita ke sini bertiga pun bisa juga nih sama Wayan. Jadi kalau waktu di Sago kan seperti tadi. Waktu di Merapi kok bisa ikut lagi gitu loh. Padahal kondisinya kan Ratih juga masih sekolah tuh kan, jauh ya. Iya. Kok bisa ikut lagi gitu? Waktu di Merapi itu sebetulnya waktu itu kan jadwalnya kan Juli kalau nggak salah. Tapi habis itu diundur kan, jadi Agustus. Nah pas Juli itu pas bulan kelahiran, jadinya pengen niat kan. Berarti pas di Merapi ulang tahun? Enggak, pas Julinya kan. Pertamanya tuh mau naik Merapi tuh kalau nggak salah tanggal 8 kan. Jadi ini pas aku ulang tahun ini gitu, mau naik gunung lah gitu kan. Ternyata diundur ke bulan Agustus. Udah terlanjur kan niatkan mau naik gunung, ya udah tetap aja naik gunung. Oke. Berarti karena diundur tuh ya, kalau nggak salah kita waktu ke desa itu kita kumpul-kumpul juga orang ini kemarin. Iya betul. Iya. Kita kumpul-kumpulin naik juga deh. Tapi kalau yang ini kayaknya Rinjani harus kumpul-kumpul lagi nggak nih? Harus. Karena kasihan kan. Tapi susah mateng nih, soalnya kompornya agak payah ini. Yang dimasaknya agak payah. Iya. Bukan kompornya. Rinjani selain budgetnya tinggi, waktunya pun lama. Tapi kalau memang nggak ikut nanti Ratih sama Wayan tengok aja lah foto-foto dan video-video kami. Selamat jalan-jalan online lah.
lebih begitu. Setelah Merapi belum ada naik lagi ya? Belum. Nah kira-kira kalau mau naik kemana nih? Singgalang. Singgalang ya? Memang Singgalang ya? Kenapa gitu? Karena katanya Singgalang itu gunung yang istimewa. Gunung yang istimewa kata siapa nih? Ya dengar-dengar dari orang-orang juga. Pokoknya kemarin pas turun dari Merapi tuh sempat dengar juga dari abang-abang yang gate-nya kemarin itu kan. Bilang katanya Singgalang kak, Singgalang bagus, gini ceritanya. Jadi pengen. Iya. Kapan kita buat Singgalang? Jadi biar Rati sama Mas Wayan juga berangkat ikan. Ini asalnya gate yang mana sih lagi? Hah? Gate-nya yang mana sih kemarin ke Singgalang? Iya. Siapa tuh? Gate-nya berarti salah bang, dipanasi lagi kumpul. Singgalang. Tapi kalau kawan-kawan biasanya juga Gunung Singgalang itu seperti namanya kan, singgah lalu menghilang. Nggak mau naik lagi dia. Berat Singgalang itu. Karena kita mengikuti tiang listrik deh. Tiang listrik, itu kita ikuti itu. Pokoknya selagi nampak tiang listrik, kesitulah kita ikut. Tapi kalau udah nggak nampak tiang listrik, dia dah. Dasar. Positif tuh. Hampir siapa kemarin ya? Ada salah satu. Salah satu entah salah dua. Salah. Tapi ada netizen yang nanya nih bang. Apa tuh? Karena Kak Rati di cewek kan, banyak kawan-kawan yang cewek ini yang pengen mendaki. Cuman gitu. terkendala di perizinan. Nah, gimana Kak Rati untuk perizinannya? Oh iya. Waktu kita mendaki di beberapa pendakian memang rata-rata nih, termasuk Kak Dina sekalipun. Nah, itu. Kak Dina pun sulit dapat izin. Nah, Kak Rati dulu izinnya gimana tuh? Dulu aku juga sulit sih izin. Yang pokoknya main keluar aja tuh nggak boleh sama orang tua. Kenapa? Strict parents. Pokoknya nggak boleh lah main. Jadi dulu kan SMA-nya kan SMP-nya kan mondok kan. Jadi udah pokoknya SMA itu nggak pernah main kemana-mana. Jadi pernah pas aku mau ke gunung itu baru izin sama ayah. Ya aku tuh kepengen mendaki gunung gitu. Aku tuh hobi, suka. Langsung dibolehkan. Oh yaudah, naik kemana gitu kan? Asik. Sago ya gitu. Iya. Langsung ditanya berapa biayanya. Asik. Gitu. Beda nih. Berarti beda sama kawan-kawan yang lain di. Iya langsung juga waktu itu dibelikan, pokoknya alat gunung itu dibelikan semua sama ayah. Nggak tahu. Iya nggak tahu entah kenapa ayah tuh tiba-tiba bolong kali, mungkin dia tahu kan. Oh anakku berarti sukanya kesini gitu. Iya. Disupport. Disupport ya. Bukan berarti kawan-kawan yang lain nggak diizinkan, nggak disupport ya. Tetap disupport tapi dengan cara yang berbeda sih itu depannya. Tapi minimal sih kayaknya kalaupun tidak boleh, nanti suatu saat pasti boleh sih. Iya. Yang pasti kasih yang terbaik untuk orang tua. Nanti orang tua pasti akan memberikan juga. Iya itu pasti tuh. Kalau misalnya kita nurut sama orang tua, ayah juga bilang kalau misalnya kamu nurut, nggak aneh-aneh, apapun yang kamu mau ayah izinin. Asik. Iya kayak berarti gitu. Rinjani ini mah. Tolong mencuci piring di rumah. Tolong besok pulang bantu-bantu ayah gitu kan. Berarti bisa diizinin ke Rinjani. Ya Wayan ya. Sekali Wayan deh, dua tiket sekaligus diberangkatkan. Mas Wayan juga izin juga ke orang tua. Orang tuanya sendiri. Enggak, orang tua aku. Oh Rati. Kan dia, jadi dia yang bertanggung jawab yang apa gitu. Pokoknya ada apa-apa dengan Rati, Wayan. Iya. Ya sih memang begitu juga. Kadang kan orang tua kan berpikir kan perempuan, kemudian kalau nanti di atas mendaki kawannya siapa, kemudian bagaimana ke toiletnya kan gitu, banyak yang dipikirkan lah intinya. Dan di sana pun kalau ada sesuatu nggak bisa minta tolong. Tapi pas tuh, yang pasti kasih yang terbaik ke orang tua. Nah setelah itu orang tua pasti akan memberikan yang terbaik. Itu kurang lebih. Tapi kalau nggak bisa juga izin, jangan memaksakan diri dia. Iya betul. Iya kan? Karena kalau menurut pengalaman dia, menurut cerita kawan-kawan yang nggak izin mendaki, ada ya. Walaupun nggak diminta kan, tapi namanya restu orang tua itu hal yang paling wajib lah.
Alpi mungkin enggak izin ya. Oh, harus izin. Oh, izin ya. Izin. Aku aja yang udah nikah gini aja masih izin kok. Nah. Iya. Mak izin mau mendaki gunung. Oh iya, hati-hati, berapa orang? Sekian orang. Oh iyalah, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Runway gitu. Gitu ya. Iya. Itu luar biasa Rati. Pokoknya Wayan pertahankan Rati. Jadi kalian harus jadi the best couple gunung. Amin. Nanti anaknya ajak mendaki gunung. Nanti kita sama-sama. Kalau satu keluarga kan Alvin nanti sama Ceweknya. calonnya atau calon sama istrinya nanti sama anaknya. Nah, orang mana nggak tahu kita, entah orang Papua atau orang Sulawesi atau orang mana nggak tahu kita. Nasi Padang. Tahu kita yang jelas nanti Rati sama Wayan punya keturunan kita naik bareng. Alpi dan Pepeng semuanya lah kita berkumpul di Gunung Talang. Janganlah yang Talang, belum jadi. Ya, gitu deh kurang lebih. Makasih banyak udah datang ke sini. Jauh-jauh dia dari Rohul, dari bulan berapa? Rati di bulan berapa? Bulan apa ya? Masa Oktober Agustus kayaknya. Agustus. Jadi Rati ini sengaja dia datang ke sini dari Agustus mau podcast di sini. Ya biar Menunggu jadwal antrian. Teman-teman pokoknya nanti kita panggil semuanya. Siapapun itu yang hobi ke gunung maupun tidak hobi gunung nanti kita panggil dulu di sini. Karena jadwal ini sangat padat sekali. Teman-teman harus persiapkan informasi terbaik lah. Kurang begitu. Oke Ti, makasih banyak udah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga sukses, kuliahnya lancar, Amin. mendakinya juga lancar. Sampai nikah dengan Wayan. Itu dia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Dunia.